yang tadi kan, yang ini kok gara-gara ngomong rumah tangga jadi pikiran saya kok kepikirannya kalau mungkin kalau laki-laki sih baktinya kepada orang tua kan sampai dengan apa orang tuanya wafat gitu kan, Sampai sudah tidak ada juga tetap berbakti. sampai tidak ada gitu kan. Nah kalau perempuan kan ketika sudah berumah tangga kan baktinya ke suami kan, dan ada itu juga kan ridhonya seorang istri ada pada suaminya gitu. Bagaimana penjelasannya itu tuh? Ya sebenarnya ridho itu yang maha agung sekali, dan keagungan yang ada pada hati seseorang itu adalah ketika ridho. Dan ketika ridho itu awal pertama kali pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cahaya Saruban Nagari, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Cahaya Saruban Nagari. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu ya kan, bersilaturahmi dan berbincang-bincang. Dan pada malam hari ini perbincangan kita dengan tema konsepsi ridho kepada Allah sebagai pintu gerbang mahabbah kepadanya. Jadi sedikit dari saya, ridho itu adalah sikap kerelaan kita untuk menerima apa yang telah digariskan oleh Allah dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan malam hari ini dengan perbedaan yang ada, maksudnya perbedaan formasi yang ada, yaitu malam ini saya ditemani dengan tandem atau rekan baru saya, yaitu Kang Rizky Juliana, sahabat saya Saruban Nagari. Mungkin selengkapnya bab tentang ridho akan dijelaskan oleh Kang Bana. Dipersilakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Cahaya Saruban Nagari, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kepada kita sekalian. Kita masih diberikan kesempatan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan motivasi yang mungkin bisa pelajaran kita semuanya, dan mudah-mudahan untuk apa yang kita lakukan ini kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan dan keberkahan untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsepsi ridho, ya. Itu terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada kita. Yang namanya takdir ini memang kita ini harus bisa merespon dari takdir yang datang kepada kita itu. Kita harus merespon. Tidak bisa kita diam saja, itu tidak bisa. Kita punya kewajiban untuk merespon takdir kita. Kebetulan sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi. Nah, Allah ada qadar. Yang qadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Banyak siapa-siapa belum ada apa-apa, Allah sudah menetapkan berbagai macam kejadian apapun itu. Ini namanya. Kemudian setelah kejadian
maka disebutlah takdir. Takdir ini yang akan kita bahas bagaimana sebetulnya kita selaku manusia bisa merespon takdir yang menempel terhadap diri kita. Tentu takdir itu kan ada yang baik, ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah ini yang enak harus direspon, yang tidak enak pun harus direspon. Maka ranah ridho ini ranah dimana kemudian ranah dimana hati kita bisa menyelaraskan dengan apa yang Allah inginkan terhadap diri kita dan lebih pada menyelamatkan hati kita untuk tidak bersuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak jarang orang yang gara-gara ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hal-hal yang tidak enak menurut dirinya, lalu kemudian menjadi suzon kepada Allah. Bahasa suzon ini sering kali muncul, Allah tidak berpihak pada diri kita, Allah tidak memberikan takdir yang enak-enak kepada kita, Allah itulah macam-macam bahasa yang muncul di dalam hati seseorang yang menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Untuk menggapai ridho ini, sesungguhnya yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kemudian kita mampu memandang dan mampu memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha mengatur segala-galanya. Allah sudah maha mengatur itu kan, apapun itu sebetulnya sudah diatur dalam urusan lahir sudah diatur, dalam urusan meninggal sudah diatur, dalam urusan jodoh sudah diatur, dalam urusan rezeki semuanya sudah diatur sama Allah. Dan ketika kita memahami bahwa Allah itu maha mengatur, tentulah maha mengaturnya Allah itu adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nempel kepada diri kita. Nah, kadang kita tidak bisa memandang itu, maka akhirnya ridhonya tidak bisa. Tapi kalau misalkan kita memandang bahwa itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempel kepada diri kita, ya kita bisa betul-betul ridho nantinya. Oh, Allah takdirkan apa, takdirkan seperti ini, bagaimana. Kemudian yang kita pandang bahwa ini mahkamah itu ada keridhoan. Walaupun awalan mungkin kita nggak bisa ridho secara mutlak. Nah, secara mutlak itu ya awalnya dipaksa dulu meridhoi. Kita nggak bisa terima kondisi di mana kita merasa tidak enak sekali. Enak banget ini bisa. Lalu kemudian belajar untuk ridho. Belajar untuk ridho itu belajar memandang. Sekali lagi saya sering kali menyampaikan bahwa orang hidup itu sebetulnya urusannya pandang memandang. Pandang memandang dengan Allah. Antara memandang Allah atau dipandang sama Allah. Orang yang sudah mampu pandang memandang dengan Allah itu, maka dia akan menemukan kebahagiaan hakiki. Akan menemukan kebahagiaan hakiki karena ya selalu dirasakan itu adalah memandang dan dipandang. Termasuk dalam urusan ridho ini pun, ini adalah urusannya adalah kita memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan takdirnya kepada kita, lalu kita kemudian merespon. Mana nih? Nah, untuk awalan sebelum merespon dalam tingkah atau dalam aktualisasi, maka harus ada dulu ya ridho. Ridho itu ya merasa hatinya rela terhadap keputusan Allah. Ya Allah itu terhadap keputusanmu, rela ya Allah. Dan ketika sudah mampu untuk itu, maka ini terbebas. Hati kita ini terbebas dari kegelisahan, terbebas dari rasa sakit, terbebas dari belenggu-belenggu yang menyiksa hati. Orang terbelenggu hatinya itu gara-gara dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah takdir Allah yang indah. Sehingga dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa ridho, dia tidak bisa rela
terhadap keputusan Allah tersebut. Jadi kalau misalkan tidak bisa menerima, jauh itu dari kebahagiaan. Orang yang mampu bahagia itu, orang bisa bahagia itu gara-gara kita rela terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ridhoilah dulu apa yang menjadi ketetapan Allah, lalu kemudian kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho juga kepada kita. Ya, bukankah kita hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya kan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sudah, ya selamat, ya bahagia, ya mulia dunia akhirat, dunia dan akhirat. Malah orang-orang sufi itu banyak yang mengatakan tentang konsep ridho itu adalah surga dunia. Ridho itu surga dunia. Kenapa bisa dikatakan surganya dunia ini? Karena dunia ini yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan retorika, yang penuh dengan permainan-permainan, yang penuh dan syarat dengan berbagai macam hal yang membuat sesak dada, tetapi orang bisa ridho, bisa rela, mampu menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yang seperti itu, dia sudah pada hakikatnya dia sudah di surga, sudah di surga. Bagaimana dia bisa merasa di surga itu? Ya karena yang dipandang adalah Allah. Kalau sudah memandang Allah itu kan kebahagiaan yang hakiki, lebih dahsyat dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Sudah mampu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surganya dunia adalah ridho kepada Allah. Nah, kemudian akhirnya kan kita berlomba-lomba mencari keridhaan Allah dan Allah ridho kepada kita. Puncaknya itu kan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu tujuan hidup kita ini dalam rangka itu saja. Bagaimana kemudian kita ridho terhadap Allah dan akhirnya Allah ridho terhadap diri kita. Udah kalau sudah Allah ridho sama orang itu bahagianya minta ampun. Apalagi sampai terucap misalkan kedengaran sama kita itu, wahai hambaku, ya Allah misalkan, aku ridho kepada itu sudah bahagianya bisa senyum terus itu, tidak tahu gitu. Tidak tahu senyum terus. Kenapa? Karena sudah memandang bahwa Allah itu kepada kita. Ya sudah, itu sangat balance sekali itu, nyambung terus sama Allah, nyantol terus. Kebergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya tidak pernah lepas. Nah ini harus dikejar ini. Harus dikejar, harus dicari. Sehingga apa? Sehingga hatinya tidak ada kegundahan lagi. Kalau orang masih ada kegundahan, rasa sakit, rasa kecewa sama orang bermaksud, ini belum bisa ridho. Marah sama orang itu belum bisa ridho. Ada tersinggung sama orang yang menjelek-jelekannya, itu belum bisa ridho. Ada orang yang mau fitnah, dia masih terganggu. Mau bahasa Gus Dur sih masih jadi hamba amatir. Hamba amatir. Ya, amatir itu kan kemarin atau sekarang. Ke depan itu jangan jadi hamba amatir lagi kan. Proses belajarnya kan harus ada perubahan itu. Nah, ridho itu yang maha agung sekali. Dan keagungan yang ada pada hati seseorang itu adalah ketika ridho. Dan ketika ridho itu awal pertama kali pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan. Penggambarannya seperti itu. Jadi babullahil a'zam. Ridho babullahil a'zam. Ridho itu pintu Allah yang maha agung. Jadi kalau Allah sudah meridhoi, kita sudah ridho, kemudian Allah meridhoi, itu sudah masuk ke pintunya Allah. Kalau sudah masuk pintunya Allah, dia akan memasuki kedahsyatan yang luar biasa. Melihat berbagai macam fenomena ya Allah semua gitu.
Ini prosesnya dari ridho dulu. Nah, ini untuk gambaran awal begitu, Kang Ahmad dan Kang Rizky. Jadi gambaran secara general, ridho itu ya seperti itu. Nah, bedanya ridho dengan ikhlas itu apa? Ikhlas dengan ridho ya beda. Kalau ridho itu kan lebih kepada kerelaan menerima takdir. Kalau ikhlas itu lebih kepada apa yang dia lakukan itu ya semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebetulnya ya dari ridho dulu orang bisa ridho nanti bisa tulus, bisa murni, bisa pure karena Allah enggak. Karena orang yang bisa tulus itu awalnya kan karena memandang Allah dulu. Orang-orang ikhlas itu karena betul-betul apa yang dia lakukan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tidak ada embel-embel apapun, tapi pure karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pure karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gak bakalan bisa, gak bakalan mampu kalau dia sendiri belum bisa itu. Jadi bisa digambarkan bahwa itu ini adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau ikhlas itu adalah satu kondisi di mana seseorang akhirnya sudah benar-benar dia dan apa yang dia lakukan ini ya pure gitu. Kalau misalkan di presentasi loh, kata jujur ya, orang-orang ikhlas itu ada berapa yang di muka bumi yang pure yang dia lakukan itu murni karena Allah. Itu kan ada aja embel-embel di belakangnya apa yang dapat pujian, yang dapat jabatan, yang dapat keuntungan, apa segala macam. Walaupun hanya sebatas menyampaikan sesuatu yang baik, apalah itu bentuknya. Nah, ini itu bedanya ikhlas dengan ridho. Maka ya berbeda antara ridho dengan ikhlas itu. Oleh ikhlas itu lebih kepada apa yang kita lakukan ini murni loh, murni karena Allah Subhanahu. Sholatnya murni karena Allah, puasanya murni karena Allah. Sudah loh, sama Allah saja, untuk Allah saja. Kalau ridho itu menerima, kasih sama Allah takdir, kemudian dia menerima. Itu beda. Kalau pengen ikhlas, dia terima dulu dong, baru kemudian bisa memandang. Mulai itu dari mulai saya itu baru kemudian ya aku lakukan itu pun karena gitu. Itu ada kaitannya juga antara itu dua, tapi pembedaannya Lalu kaitannya ridho Allah itu tergantung apa? Atau ada pada ridhonya orang tua tuh bagaimana penjelasannya kamu? ya keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ini ada hubungan yang khusus sebetulnya awalnya ya, ada hubungan khusus antara Allah dan orang tua. Satu-satunya orang yang paling kasih sayang kepada manusia itu siapa? Orang tua. Yang paling tinggi sebetulnya yang Nabi. Mungkin Nabi itu cintanya lebih daripada orang tua kita. Jadi sebabnya itu. Ini Allah menciptakan seseorang masuk ke dalam rahim kemudian keluar. Setelah keluar, dia keluar itu dia bahagia menangis gitu kan. Setelah menangis kemudian dia jaga betul itu anaknya dari mulai ngompol, dicepokin apa kecil sampai betul-betul dia mampu melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang, biasa ngomong apa segala itu kasih sayang lebih luar biasa. Dan karena seperti itu manusia itu nggak bisa istilahnya membalas jasa yang begitu luar biasa kepada kedua orang tua itu. Nah, karena ada hubungan yang seperti itu, kalau kemudian Nabi menyampaikan sampai hormati orang tua. Pokoknya intinya dihormati kedua orang tua karena kamu itu nggak bisa membalas jasa orang tua, nggak bisa. Apakah ada orang yang mampu bisa membalas air susu ibu dari berbagai macam tetes kan tetesannya itu
sehingga menjadi tulang, sehingga menjadi daging, sehingga menjadi cerdasan otak dan lain sebagainya. Bisa nggak membalas itu? Ada yang bisa. Bisa nggak dibeli? Nggak bisa. Itu susah. Nah, maka kalau kemudian Nabi menggambarkan akhirnya ya, keriduan Allah itu terletak pada keriduan kedua orang. Jadi orang tua itu pada anaknya termasuk doanya itu ya mustajab, dikabul orang tua itu. Kalau jadi orang tua ya sering doa yang baik dan jauhkan diri dari untuk menyampaikan hal-hal yang buruk kepada anak, bukan buruk, nilai-nilai yang buruk kepada anak. Ada ketersambungan antara dirinya dan makanya harus hati-hati bareng. Jadi lebih kepada positioning antara orang tua dengan anak, dan orang tua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara syariat ya berlaku kewajiban, artinya kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua. Nah, kita tuh kan bisa menyangkal tidak sih kayak di dunia orang tua kan di dunia Gusti Allah. Misalkan orang tua kita menjodohkan, misalkan kita nih suka karena si A solehah, tapi orang tua kita tidak setuju menjodohkan kepada si B yang dikatakan tidak solehah lah. Nah, kita nih bisa menyangkal tidak kan? Apa yang dikatakan orang tua? Menolak. Iya, menolak. Itu tadi kaitannya dengan keriduannya, kaitannya dengan keriduan Allah. Yang kita cari hidup ini keriduan kedua orang tua dan Allah. Dalam urusan jodoh, sebetulnya kalau secara syariat ada perbedaan. Kalau yang perempuan masih gadis itu apapun yang dikatakan oleh orang tuanya dalam urusan jodoh, dia nggak bisa menolak, boleh menolak. Haram. Kalau dinikahkan sama orang tuanya, sama siapapun itu ya, menerima. Karena yang menjadi wali adalah orang tua laki-laki. Nah, kalau yang laki-laki, dia tidak butuh wali. Tidak butuh wali. Dan kalaupun misalkan tidak ngomong sama orang tuanya, kalau mereka tiba-tiba menikah itu ya secara sah. Tapi tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Tidak beradab. Nah, ini kaitannya dengan akhlak sebetulnya. Kaitannya dengan adab. Artinya, positioning adab itu kan lebih tinggi dalam ilmu gitu kan. Dan kaitan juga nanti dengan kehidupan dia. Makanya ya, kalau boleh kasih salah, kita sebetulnya letaknya di komunikasi aja yang baik dengan orang tua. Bukan orang tua kita juga bisa diajak ngobrol. Kita tukar pikiran, kenalkan dulu kan orang yang kita pilih untuk menjadi pendamping hidup lo. Kalau ada yang tidak sukanya apa sih yang bisa komunikasi yang baik. Tapi kalau misalkan mentok, saya lebih memilih tidak. Kenapa? Kita di kalau urusannya keriduan itu ada kaitannya dengan nasib seseorang ke depan. Dengan keriduan saja, keriduan Allah, keriduan orang tua, itu tantangan itu banyak. Orang berumah tangga itu, dan itu bisa mulus bisa tidak, tergantung bagaimana dua orang ini, suami dan istri, merespon takdir yang ada pada sesuatu. Itu pun sudah luar biasa susah. Nah ini tanpa keriduan orang tua itu gimana? Nah, susah. Makanya jauhi betul itu. Jauhi betul orang tua sampai tidak ridho itu harus menjauhi. Ini menyambung yang tadi yang ini kok gara-gara ngomong rumah tangga jadi pikiran saya. Kepikirannya kalau laki-laki sih baktinya kepada orang tua kan sampai dengan orang tuanya wafat gitu kan, sampai sudah tidak ada juga tetap berbakti. Sampai tidak ada gitu kan. Nah kalau perempuan kan ketika sudah berumah tangga kan baktinya ke suami kan, dan ada itu juga kan
ridhonya seorang istri ada pada suaminya gitu. Bagaimana penjelasannya itu tuh? Ya sebenarnya tidak ada yang berbenturan, ya. Tidak ada yang berbenturan. Apa maksudnya, apakah selesai nih ridho orang tuanya, selesai Ya, enggak juga, pindah ke suami gitu? enggak juga. Malah harus dua-duanya harus mendapatkan keriduan dari orang tua, suami ya. Ya, eh, kalau kayak ditanya dengan keriduan yang yang itu sebetulnya lebih mengarah kepada urusan syariat. Urusan syariat itu, kalau berbicara prioritas orang yang sudah bersuami, suami dulu, kalau kemudian orang tua, kalau orang suami, ya orang tuanya terus, kalau kita istri, anaknya. Nah, kaitannya itu sebenarnya tidak berbenturan. Ketika suaminya paham, ketika kedua orang tuanya paham, apa sih yang membuat akhirnya berbenturan? Iya. Itu kan plusnya di situ, karena mereka punya ego masing-masing. Orang suami harus paham ya kebutuhan daripada mertuanya, harus bagaimana bersikap sebagai seorang suami yang baik, bagaimana kemudian mendidik istrinya agar tetap bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya. Jangan egois, harusnya begitu. Kalau egois, itu tekan lagi ya. Iya. Saya kan suami, harusnya nggak boleh begitu juga. Dan lagi-lagi urusannya bagaimana kemudian menghormati. Bukankah yang namanya mertua itu adalah orang tua kita juga? Kita sudah kobil itu tasbihah, ya kalau nafsu juga gitu kan. Mertua kita itu jadi orang tua perempuan aja tadinya tidak batal, jadi batal. Artinya memang jadi orang tuanya. Ketika sudah jadi orang tuanya, perlakukan sebagai orang tua kita juga. Dan sama-sama orang tua. Jadi nggak ada perbenturan itu. Cuma di tengah-tengah masyarakat seringkali begitu. Kenapa? Karena ada egoisme mungkin dari suaminya, kemudian jadi dari orang tuanya ke mertua. Itu sebetulnya sholat di antara keduanya ini belum memahami betul hubungan antara si mertua dengan menantunya. Itu sebenarnya problem hidup saja dalam berumah tangga. Lalu seperti sabar, taubat, apakah ridho juga mempunyai tingkatan-tingkatan ridho gitu? Iya sama. Sebenarnya yang namanya setiap maklumat itu kita itu punya positioning hati masing-masing. Kan nggak bisa orang tiba-tiba langsung plak ridho Allah itu kepada Allah, kemudian Allah meridho tiba-tiba tanpa melalui proses terlebih dahulu. Maka yang harus kita pahami adalah tangga daripada keriduan itu. Awalnya karena belum memahami makna ridho, itu belum bisa ridho. Lalu kemudian karena kita berproses belajar tentang ridho, akhirnya kita mau tidak mau harus belajar tentang ridho. Dan kita pun berusaha untuk mengaktualisasikan keriduan itu. Ya. Awalnya dipaksa dulu. Ini makom yang paling rendah. Gitu. Awalnya dipaksa dulu. Nah, setelah dipaksa, baru kemudian tahapan berikutnya dia sudah hidup pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadinya dipaksa, memaksa menuju kepada keriduan. Setelah dipaksa baru kemudian dari itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak yang terakhir yang tiga, Allah pun ridho. Jadi kita ridho, Allah pun ridho. Dan ketika bahkan sebelum terjadi itu kita sudah ridho duluan dan Allah sudah ridho dulu juga. Ini kata yang paling tinggi itu seperti itu. Jadi kalau misalkan digambarkan itu ada tiga lah. Pertama untuk awalan ya belajar untuk ridho, memaksakan diri untuk rela itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, kita betul-betul bisa ridho secara pribadi terhadap takdir Allah. Jadi kita sudah betul-betul plak ya Allah gitu. Dan itu sudah tidak pertanyaan, tidak ada sanggahan, tidak ada unek-unek, tidak ada apa-apa. Sudah ridho. Gitu. Nah, itu tahapan kedua. Tahapan ketiganya, Allah sudah ridho. Allah sudah ridho. Ya sudah. Itu yang disebut dengan ridho babullah. Ridho Allah itu ya pintu yang maha agung. Kalau sudah masuk itu ya sudah luar biasa. Maka orang akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu fenomena-fenomena spiritual. Fenomena spiritual itu ya bentuknya bisa kelezatan dengan pengabdian kepada Allah, bisa kemudian dipertontonkan hal-hal yang sedikit dibuka oleh Allah, bukakan alam-alam dari itu. Belum itu tidak bisa. Nah, untuk awal itu sebetulnya nafsu kita ini betul-betul didorong ridho ilallah fi kulli syai'.